الله كلهم رسل الكرام بها فإنما اتصلت يظهرنا أنوارها بالناس ظلمي وأكد به زانه خلقه بالقصد صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Ikhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna al-kharqa satamutu bifalatin minal ardi. Pemberitahuan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kharqa akan mati bifalatin di tanah lapang atau di gurun sahara minal ardi. Panitia air menetes sebelah kanan. Air menetes sebelah kanan belakang kiblat. Coba dicek di atas. Qala Nabi Rashidin qala nazala bina Umar ibn Abdul Aziz falamma rahala qala li maulaya irkab ma'ahu fashayyihhu qala farakibtu famararna biwadin fa idza nahnu bihajjatin maitatin matruhatin 'ala at-tariq fa nazala Umar irkab ma'ana fashayyahu fa nazala Umar fanahaha wa waraha thumma rakib fa bainama nahnu nasiru idza hatifun yahtib
yaqulu ya kharqa faltafatna yaminan wa shimana falam nara ahadan faqala Umaru as'aluka billahi ayyuhal hatif in kunta mimman yadhhar illa dhaharta wa in kunta mimman la yadhhar akhbirna mal kharqa. Dalam satu kejadian di mana dengan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz singgah dengan rombongan beliau di suatu tempat. Kemudian dengan beliau mengajak pergi salah seorang daripada hamba beliau. Falamma rahala qala li maulaya irkab ma'ahu fa syai'u Basyai'hu. Jadi setelah dengan beliau memerintahkan kepada hamba saya beliau untuk berangkat, untuk bertunggangan bersama, naik tidak naik yang secara pasti beliau diberangkatkan. Yang pada seketika kami bersama mararna biwadin, kami lewat di sebuah lembah. Tiba-tiba dengan kami menemukan satu ekor ular mati yang terpampang, yang terlempar di tepi jalan. Khalifah Umar pun turun daripada tunggangan dan mengetepikannya daripada jalan, kemudian menguburkannya. Di saat kami meneruskan perjalanan, tiba-tiba dengan suara hatib, sampai sekarang pun di negara-negara Arab Timur Tengah secara umumnya untuk hubungan telekomunikasi itu disebut dengan wazaratul barqi wal hatif. Arti daripada hatib, suara yang tidak diketahui atau yang tidak dilihat seseorang atau orang yang menyuarakannya. Tiba-tiba kedengaran suara yang tidak diketahui, datanya itu daripada mana? Yaqul ya kharqa. Maka kami pun menoleh ke kanan dan ke kiri, melihat ke sana dan kemari, tapi tidak ada seorang pun yang kelihatan. Khalifah Umar berkata, saya memohon, saya meminta kepada engkau dengan Allah Jalla wa'ala, asaluka billahi ayyuhal hatib, kalau anta daripada jenis yang nampak, coba nampakkanlah dirimu. Wa in kunta, tapi kalau kamu daripada jenis yang tidak boleh nampak dan tidak boleh dilihat, maka beritahukanlah kepada kami apa itu kharqa. Jadi kata yang bercakap tadi itu adalah al-hayatul lati dabantum bimakani kadza. Itulah nama ular yang telah kalian kuburkan. Disebutkan namanya bimakani kadza, di tempat apa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku mendengar Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, yaqulu laha yauman, berkata kepadanya pada suatu ketika, ya kharqa, wahai kharqa, tamutina bi falatin minal ardi, kamu akan mati di falatin, di tanah lapang daripada permukaan bumi, yadfinuki khairu mu'mini ahlil ardi yauma idin, yang kamu akan dikuburkan oleh semulia-mulia makhluk pada saat ketika itu. Kharqa, kamu nanti akan mati di tanah lapang yang dengan kamu, yang dengan ente akan dikuburkan oleh semulia-mulia makhlukku pada saat ketika itu. Khalifah Umar pun menangis. Faqala lahu Umaru wa man anti wa man anta, dan siapa kamu yarhamukallah? Qala ana, aku daripada 9 delegasi jin yang datang sebagai delegasi menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min tis'atil ladina bay'u Rasulullah fi hadzal makan. Faqala lahu Umaru Allahu. Jelas terharu. Sebab di situ dinyatakan sebaik-baik makhluk Allah di permukaan bumi. Allahu, anta sami'ta hadza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahu, demi Allah, apakah engkau mendengar perkara itu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala na'am, pada ma'at, maka mengalirlah air mata Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala
wansarabna, kami pun kembali meneruskan perjalanan kami. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Di antara daripada mukjizat-mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suqutul asnam, bergelimpangan dan berjatuhannya patung-patung dengan isyarat baginda Rasulullah. Ja'al haqqu, kemana Nabi kita arahkan qadib beliau, maka dengan patung yang terpaku kuat, yang terpatri kuat, tidak kurang daripada dalam 360 patung di sekitar Al-Ka'batul Musyarrafah. Ini kejadiannya pada peristiwa tahun ke-8 pada masa penaklukan kota Mekah. Kemana Nabi kita mengarahkan tongkat beliau yang namanya qadib, maka dengan patung yang bergantung di sekitar Ka'bah itu berguguran. Jadi mungkin barangkali itu isyarat daripada baginda yang nanti pada suatu ketika dengan kita menggerakkan sesuatu cukup dengan menggunakan remote control saja. Rupa-rupanya remote control kita itu masih kalah dengan tongkat yang ada di tangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Imam Mu'alif itu siapa? Jangan ditambah-tambahin. Belum dapat imam lagi. Paling imam masjid. Alaihi salatu wassalam. Musabbatatul arjul, Pak, sifat daripada situn. Qala, sesungguhnya terdapat tidak kurang daripada 360 patung di sekeliling Ka'bah, musabbatatul arjul, dengan terpatri dan tersemat kaki-kakinya. Jadi patung sumban mereka itu bukan cuma hanya diletakkan, tapi memang sabit, musabbata, terpatri, tersemat, terpaku, birrasas, dengan timah. Falamma dakhala, setelah Nabi kita masuk ke Masjidil Haram pada tahun ke-8 masa penaklukan kota Mekah, ja'ala, maka Nabi kita mengisyaratkan qadib. Qadib besarnya seperti yang punya polis tuh. Yang punya polisi yang biasanya pakai itu inspektor, yang ada pangkat. Kalau polis yang kopral itu tidak punya. Oh, yang sudah jenderal, apa namanya? Hah? Tongkat komando. Nah, atau komando, tongkat komando. Atau juga yang itu tuh? Hah? Derjen. Kayunya tuh. Nah, terus sebesar kadif seperti itu besarnya. Jadi setelah Nabi kita masuk, Nabi kita arahkan kadif beliau tadi itu min ghairi ayyamas, tanpa menyentuhkannya. Ja'al haqqu, hancur, berguguran. Hanya dengan perantaraan tongkat yang Nabi kita arahkan. Sama dengan remote control kan? Nah, tapi remote control yang untuk kipas tidak bisa untuk TV, ya kan? Itu cuma bisanya untuk TV saja, untuk video nggak bisa. Yang bisa untuk video nggak bisa untuk kipas, nggak bisa untuk lampu. Makanya lampu kita ini nggak nyala nih, ada remote controlnya. Remote-nya di mana? Anda tahu? Begitu lebih kurangnya. Yang itu serbaguna. Qala wala yamasah wa yaqul ja'a al-haq wa zahaqal batil. Fama asyara ila wajhi sanabin illa waqa'a liqafahu. Nabi kita tidak mengisyaratkan tongkat tadi itu ke pondak atau juga ke muka patung, melainkan dia tertiarap. Ala qafa tertiarap. Allah qafu tertiarap begitu. Qala illa waqa'a liqafahu, tertelantang. Jatuh tertelantang. Wala liqafahu illa waqa'a liwajhih. Jadi yang ke arah muka tertelantang, yang dari arah belakang tertiarap. Hatta ma baqiya minha sanamun, sehingga tidak tersisa satu patung pun daripadanya. Naam. Wala fahmu al-Farisi di kalamihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'ati li amrih.
kepahaman daripada kuda terhadap ucapan daripada baginda, dan juga patuh dan setia. Bukan cuma hanya paham, tapi juga dalam waktu yang sama mentaati. Nah, dalam satu kejadian Nabi kita berkata kepada kuda beliau, qad qama ila sholati fi ba'di asfarihi. Dalam satu perjalanan Nabi kita sudah siap-siaga untuk melaksanakan sembahyang, berdiri di depan tunggangan beliau, di depan kuda beliau. La tataharak, kamu jangan bergerak, rahimakallah. Nabi kita doain faras tadi itu, jangan bergerak, moga-moga kamu mendapatkan rahmat Allah. Maksudnya Nabi kita ingin menjadikan kuda itu sebagai pelindung yang disebut dengan sutratul musalli. Ini juga diantara daripada amalan sunnah yang terabaikan dengan kita bukan di kalangan orang awam. Orang awam memang tidak tahu kedudukan hukumnya seperti apa. Justru itu di kalangan kita, di kalangan para asatidz, di kalangan para ulama, yang dengan kita pada waktu kita melaksanakan sembahyang sunat itu kita laksanakan secara sembarangan saja. Jadi agar bagaimana, jangan sampai dengan rumah, jangan sampai dengan apartemen, jangan sampai dengan istana, jangan sampai dengan hotel, jangan sampai dengan tempat kediaman kita lebih istimewa daripada sembahyang yang akan menjadi teman bersama kita di mana-mana, yang akan menjadi qaib, yang akan membawa kita insyaallah ke dalam surga. Itu ternyata tidak ada sutra dan juga tidak ada pagarnya. Rumah ada pagarnya, rumah ada pelindungnya. Sekarang kira-kira mana yang melindungi, yang kita jadikan sebagai sutra, sebagai pagar kepada sembahyang yang kita laksanakan, baik itu dengan sembahyang wajib atau juga dengan sembahyang sunat. Jadi kalau pada waktu kita di masjid, maka dengan kita sasaran yang pertama itu adalah tembok. Kalau imam mihrab, sasaran kita pertama itu adalah tembok. Dengan jarak ukuran kita tidak lebih daripada ukuran 3 hasta. Itu yang pertama. Kalau tembok tidak ada tiang, sembahyanglah Anda di belakang tiang dengan ukuran yang tidak terlalu jauh. Jangan sampai lebih ukurannya juga daripada 3 hasta. Begitu juga jarak antara shaf dengan shaf, jangan sampai lebih ukurannya daripada 3 hasta. Satu dengan tembok, yang kedua dengan tiang, yang ketiga dengan qadib. Nabi kita pacakkan, Nabi kita tancapkan tongkat di hadapan pada waktu Nabi kita sembahyang. Kalau tidak ada tongkat, tidak ada tiang, tidak ada tongkat, atau juga tidak ada yang seumpamanya, itu mungkin saja dengan kursi atau dengan tiang daripada kamera, atau juga mungkin bag, mungkin juga rihal, mungkin juga kursi, itu yang seumpamanya. Kalau tidak ada juga, baru urutan yang keempat, kita kelarkan sejadah, kita hamparkan sejadah di hadapan kita sebagai batasan. Jadi sejadah itu tujuan yang pertama bukan untuk alas, sebagaimana kita pahami. Tujuan yang pertama bukan untuk alas. Tujuan yang pertama sejadah kita letakkan, kita bantahkan di hadapan itu, dijadikan sebagai sutratul musalli. Kalau tidak ada, baru yang keenam dengan garis ketentuan hukum, atau juga dengan pembahasan daripada ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab fikih. Mereka mengatakan itu secara berurutan. Jadi selama masih ada tembok, kita tidak berlindung dengan tiang. Selama masih ada tiang, kita tidak akan menancap, tidak akan mempacak tongkat. Selama masih mungkin dengan tongkat, kita tidak menggunakan sejadah. Jadi hamparan sejadah selama masih ada tembok, selama masih ada tiang, itu tidak memadai. Sutratul musalli, sutratul man khalfah, pelindung kepada orang. Sutratul imami, sutra pelindung kepada imam, akan menjadi pelindung kepada makmum-makmum di belakang. Jadi yang walaupun belakang imam tidak ada sutra, makmum-makmum di belakang tidak ada sutra, itu sudah memadai dengan sutratul imam. Tapi pada saat imam tidak ada sutra, kira-kira bagaimana dengan imam memberikan perlindungan dengan tanggung jawabnya kepada kesempurnaan sembahyang makmum di belakang. Jadi secara khusus himbauan kepada semuanya, kalau pada waktu sembahyang jangan sembahyang di tengah-tengah shaf, jangan sembahyang di tengah-tengah masjid, di tengah-tengah musala.
kalau tidak ada tempat pun kita kelar, kita letakkan sesuatu di hadapan kita. Mungkin kalau tidak ada seumpama tasbih, mungkin juga dengan seumpama kunci, mungkin juga dengan seumpama sendal atau dengan beg. Kalau tidak ada kitabnya, itu kita jadikan sutra pelindung pada waktu kita sembahyang. Jadi Nabi kita bersutra dengan kuda. Ulama mengatakan boleh kalau dapat kita pastikan dia tidak bergerak. Tapi kita bersabda, Paras, kamu jangan bergerak ya, rahimakallah atau barakallahu fik, sampai kami selesai salat. Wa ja'alahu fi qiblatihi pamaharaka udwan. Kuda tadi itu tidak ada satupun yang bergerak daripada anggotanya. Kan berdiri lama nih Nabi kita sembahyang, bukan seperti kita. Summa raka'a ruku'an tawilan, summa sajada sujudan tawilan. Bacaan baginda pun itu qiraah beliau daripada 80 sampai kepada 100 ayat. Seperti kita baca surah Tabarakal Muluk, itu paling sedikit, kadang-kadang lebih daripada surah Tabarak. Seperti kita baca surah Waqiah. Jadi dengan sembahyang yang panjang tadi itu, jangankan beranjak, berpindah dan berjalan, bergerak pun juga tidak. Seakan-akan kuda tadi itu paham dengan apa yang Nabi kita inginkan. Kita boleh menguji. Jadi minta maaf ini bukan buat perbandingan. Kita buat kesamaannya saja, bukan perbandingan. Kesamaannya saja kuda dengan anak. Diri kamu di situ. Agak-agak lama mana anak kita boleh bertahan. Paling rakaat pertama, rakaat kedua sudah kabur dan ya. Kabur, paham bahasa kabur, udah hilang dah, sudah tak ada lagi dah. Baru rakaat pertama itu pun melirik-lirik lihat. Dalam perjalanan sejarah ada imam kita. Dalam perjalanan sejarah saya rasa kali pertama saya sembahyang seumur hidup saya mengulang surah Alam Nasrah sebanyak 6 kali. Itu pengalaman pribadi lah. Zuhur tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka rafa'na laka fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka. Sengaja aja ngulang-ulang. 6 kali enggak ruku-ruku juga imam kita. Imam tadi itu baca surah Kahfi. Kan ada paham juga. Sampai rakaat pertama ada yang berdehem. Ada yang berdehem 2 kali berdehem tuh. Itu deheman itu bukan deheman yang sakit. Bukan. Itu deheman menegur itu. Ruku aja lagi ruku, perasaan enggak? Atau saya yang kelamaan? Hah? Sama kan? Sama-sama. Lama sekali. Ini imam kemana nih? Baca surah Alam Nasrah 6 kali saya baca. Dah habis rakaat kedua mau baca yang berikutnya Watini wa Zaitun. Dah hampir 2 kali baru imam ruku. Jadi Nabi kita kalau pada sembahyang sendiri Nabi kita panjangkan. Idza shalla ahadukum linasi falyutawil masya. Kalau kamu sembahyang untuk kamu, panjangkan saja sesuka kamu. Kalau sampai 350 mil perjalanan pun tidak ada masalah. Tapi kalau pada waktu kamu mengimamin orang-orang, fa inna fihim wadha'i. Di belakang kamu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang berajak. Jadi kalau ada orang yang tadi sakit perut, kalau menceret, ceret, beret, itu memang berak tadi itu. Nah, minta maaf kita ini langsung saja supaya tidak dibawa ke besok hari. Nanti kan kalau besok baru dibawa nanti tidak bisa tidur kita. Jadi biar kita keluarkan dulu. Jadi mohonlah kepada imam-imam dan juga mohon kepada yang menjaga sound system. Tadi kita make imam juga sebenarnya, rupa-rupanya bukan nggak ada bunyi, ada bunyi. Jadi kita toleransi lah, nggak ada masalah. Nabi kita sampai nyedong anak, tuh dengan Sayyidina Umamah, cucu Nabi kita gendong, Nabi kita angkat, Nabi kita ambil lagi, Nabi kita dukung anak pada masa sembahyang, Nabi kita berjalan buka pintu pada waktu sembahyang, Nabi kita tarik seseorang daripada belakang. Masya Allah, jangan tuh. Mungkin mata saya nggak jelas barangkali, tapi melihat bagaimana nggak jelas. Bilang mata nggak jelas, tapi bisa melihat bagaimana? Itulah masalahnya. Jadi itu perkara biasa. Jadi kita mohon juga kepada imam. Kan tadi kita sematkan di sini. Oh, ini sudah disematkan nih. Sudah kita sematkan di sini. Sudah kita sematkan di sini. Jadi kadang-kadang naik kita nih, ya maklum lah, sesuai dengan harganya. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tidak kuat. Jadi kalau disematkan di sini gak kedengaran, tadi kan gak kedengaran. Kesian muslimat kita di belakang, kita bukan salah sendirian. Ini himbauan kepada semua imam mana saja yang menjadi imam, toleransi. Sami Allahu liman hamidah. Benar. Setelah itu Madinah, perlahan-lahan. Tak batal.
Ini satu kali saja. Loyong. Itu batal. Kenapa kali-kali? Ini cuma satu kali. Jadi kita pegang sekali, diamkan dulu supaya jangan berturut-turut. Pergerakan kalau sampai lebih daripada 3 kali pun juga tidak mengapa, asalkan tidak berturut-turut. Pegang, naikkan buah dagu, insya Allah suara kita akan kedengaran. Sebab tadi saya penasaran juga, maksudnya tak puas hati, apakah kena yang menjaga sistem yang tidak jaga, atau memang kena tidak ada bunyi, ataupun juga rusak, atau seperti apa. Jadi setelah salam saya langsung lihat, rupa-rupanya dia naikkan ke atas, ada bunyinya, Masya Allah tabarakallah. Jadi bukan sound system, itu kesalahan daripada yang memandu kita dalam sembahyang zuhur tadi. Jadi diminta ditarik mikrofonnya. Kalau seandainya dibising, beranjak selangkah tidak ada masalah. Kalau soalnya jatuh, kutip saja, ambil saja. Mikrofonnya kepijak, jatuh ya ambil dengan tangan. Nanti kalau lihat orang masjid tambah parah lagi. Tanya Ustaz Rahman, bagaimana orang masjid waktu sembahyang? Orang masjid waktu sembahyang dia pegang mikrofon, pegang begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Gitu kan? Betul. Ini mutawatir berita nih. Kenapa mutawatir? Bukan mutawatir syahidu ra'yu ain. Itu disaksikan dengan mata kepala. Kan kita kadang-kadang terlambat, kadang-kadang masbuk. Jadi lihat cara mereka mengimami orang banyak seperti itu. Jadi kita harapkan kembali, bukan cuma hanya di sini, di mana-mana saja kita pada waktu jadi imam, mikrofon jatuh, pegang saja tidak ada masalah secara perlahan-lahan, asalkan jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jantungkan kembali, kutip kembali, pegang di tangan, insya Allah tidak ada masalah. Naam, qala jadi kalau kita naik bus tanpa kita melihat pelangnya, tulisannya ke arah mana, repot. Kita kemungkinan besar tidak akan sampai ke tempat tujuan yang dituju. Sebelum kita naik bus, kita lihat dulu tulisannya tuh jurusan mana, kapah ke Ciampea, Tegalwaru, Bubulak, ataupun juga dengan Bogor. Baru naik. Nah begitulah juga dengan Ustaz Hasan kita ini. Baca hadis tidak tahu topiknya apa. Kan kita letakkan topik itu untuk apa sebenarnya, supaya kita tahu di cerita tentang apa lagi. Langsung an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu saja. Qala an Syaibah bin Utsman al-Hajabi. Al-Hajabi maksudnya karena beliau diantara daripada keluarga atau diantara daripada orang yang mendapatkan amanah untuk menyimpan kunci Ka'bah. Disebut dengan Al-Hajabi. Jadi yang menghijab, yang menghalang, yang mengatur keluar masuknya orang ramai untuk sembahyang di dalam Ka'bah. Qala radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Abbas, Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Abbas pada peristiwa Hunain, nawilni minal hasba. Tajuk perbincangan kita tentang baghlah, tentang keledai yang Nabi kita tunggang itu memahami apa yang Nabi kita maksudkan. Al-Abbas, Bas, coba tolong kasihin batu kerikil itu kepada saya, kasihkan batu kerikil itu kepadaku. Wa afqahallahu li baghlatin al-baghlata wa afhamallahu al-baghlata kalama. Dan Allah pahamkan ucapan baginda Nabi itu kepada baghlah, kepada tunggangan. Dia baghlah bighal, antara keledai dengan kuda. Qala pan khabatat bih. Kan Nabi kita sas tunggangan. Dadadak 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 dadadak. Sebelum adanya mobil,
Dulu kalau tidak salah masih ada lagi di sebagian airport bus kalau pada jalan tinggi. Pada waktu kita sudah berhenti, kalau sudah sampai dia turun merendah dia untuk menurunkan penumpang sehingga penumpang pun juga turunnya nyaman. Ada bus yang seperti itu. Atau juga Allahumma shalli ala sayyidina seperti lift. Ini lift namanya lift Al-Baghali. Masya Allah tabarakallah. Nabi kita sedang atas tunggangan. Tolong kamu Pak Saudara, tolong ambilkan batu-batu kerikil itu. Begitu kuda atau tunggang tadi itu dengar dengan permintaan daripada bina, dia langsung menondok. Begitu, maka dengan Sayyidina Abbas pun menyerahkan batu-batu kerikil kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Apa maksudnya? Maksudnya ini adalah partisipasi musyarakah bana, kebersamaan, sehingga sampai kepada makhluk-makhluk yang tidak ada akal, yang tidak paham, yang tidak mengerti, ingin khidmah agar bagaimana aku tidak mengecewakan, agar bagaimana aku juga ada bagianku, ada andilku untuk agama, sehingga dengan seumpama bahlah, dengan seumpama qadib, dengan seumpama telunjuk satu persatu daripada bagian-bagian yang ada dengan Sayyidina Rasulullah SAW ingin menunjukkan kesetiaan mereka kepada baginda dengan kahaknya, dengan ludahnya, dengan telapak tangan daripada beliau, dengan rambut, juga dengan keringat, begitu juga dengan darah, sampai kepada dengan kencing. Masya Allah tabarakallah, kan jadi kecewa. Buat suasana jadi tidak nyaman kalau ada di antara daripada sahabat demikian yang terminum kencing Rasulullah SAW terus misalnya sakit perut. Tidak ada yang sakit perut. Jadi seolah-olahnya hafiz daripada Allah Jalla wa'ala, ikram daripada Al-Maula Jalla wa'ala kepada Sayyidina Rasulullah SAW, dan juga seolah-olahnya sebagai satu penghargaan positif daripada bagian-bagian tadi itu untuk tidak mengecewakan, untuk menyeronokkan, menyenangkan, membahagiakan, menceriakan Sayyidina Rasulullah SAW yang walaupun bukan baghlah yang dimaksud, tapi dia memahami bahasa yang Nabi kita inginkan. Dia pun menondok sehingga dengan batu tadi itu diserahkan kepada beliau. Hatta kada, sehingga hampir-hampir perutnya itu tersentuh tanah. Maka dengan Sayyidina Al-Abbas pun menyerahkan batu-batu itu kepada baginda Nabi daripada Al-Bataha. Al-Bataha sekarang disebut dengan Al-Ma'abadah atau Al-Mu'aisim dengan bahasa dahulu. Qala bahasa fi wujuhihim, maka dengan segenggam batu kerikil atau dengan pasir tadi itu Nabi kita lemparkan kepada mereka. Syahatil wujuh, satu arah saja. Seperti yang kita baca dalam manzil atau di dalam hizib Imam Nawawi, dengan satu genggaman syahatil wujuh akan mengena muka-muka mereka semuanya. Jadi dengan bacaan yang kita baca bersama, dan itu adalah bagian daripada hizib Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Itu dari sana hubung kaitnya. Jadi bagaimana dengan tambahan syahatil wujuh, bismillahi babuna tabaraka hitanuna, syahatil wujuh wa anatil wujuh lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma, hamim fa'alaina la tunsarun, ke atas kami mereka tidak akan ditolong. Jadi yang walaupun hanya dengan satu lontaran saja seketika kita melontarkannya, tapi dengan kuasa Allah Jalla wa'ala, lontaran tadi itu, pasir-pasir yang ditaburkan oleh baginda tadi itu terkena dan termasuk ke dalam mata mereka. Nah, jadi hadis ini lebih lengkap daripada yang sebelumnya. Yang pertama menceritakan tentang putaran pertama dalam peperangan yang berlangsung, perang Hunain, juga disebut dengan perang Sakif. Jadi dengan lontaran batu daripada beliau setelah pasukan Islam jadi kucar-kacir,
Ini disebabkan karena ada satu orang atau sebagian orang yang walaupun jumlah total mereka tidak kurang daripada dalam 12.000 orang, tidak ada riwayat yang menyatakan sampai ratusan orang, mungkin hanya dalam 2, 3, 4, 5, 6 orang mengatakan seperti ini, la nughlaba min qillatin. Tidak bakalan mungkin pasukan kita ini dapat dikalahkan. Itu saja. Dengan angkuhnya atau dengan rasa dia dan ujubnya, insya Allah para sahabat Nabi tidak bermaksud yang seperti itu, tapi dengan kata-kata yang digunakan tadi itu ada syabah, ada kesamaran dan keseumpamannya dengan orang-orang yang memperkatakannya karena isti'la, dengan angkuh dan sombongnya. Itu tidak lebih daripada menggunakan bahasa dan kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang sombong. Gak bakalan bisa dikalahkan. Kamu gak bakalan bisa mengalahkan saya. Ingat loh, dalam 3 putaran pertama saya patahkan kaki ente misalnya. Itu kan biasanya pemain-pemain tinju, pemain-pemain tinju kan, pemain-pemain gulat. Jadi sebelum bertarung itu diwawancara dulu sama reporter, dia dengan nunjuk seperti itu. Itu bahasa mereka. Ketika bahasa yang seperti itu digunakan oleh sebagian daripada para sahabat, apa yang menimpa? Yang menimpa mereka pada saat ketika itu adalah kekalahan. Itu sebagai suatu pelajaran kepada para sahabat. Makanya ulama-ulama mengatakan, dan ini berpanduan kepada kejadian di zaman para sahabat, pernah terjadi di zaman Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, untuk memperingatkan kepada mereka-mereka yang qati'ur rahim, yang memutuskan tali silaturahim, yang durhaka kepada maaf dan ayah, untuk tidak bersama mereka bermunajat dan berdoa memohon kepada Allah Jalla wa'ala. Sebab diantara daripada asbab terodanya doa permintaan seseorang, terhijabnya kita daripada ijabatilah, daripada babal kabul, itu adanya orang yang durhaka di dalam majelis. Nabi kita bersabda, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahan umat manusia pada malam nisfu Sya'ban, kecuali orang yang memutuskan tali silaturahim. Riwayat yang kedua, kecuali orang yang bermusuh-musuhan dengan saudaranya. Hadis Dzakarahu sahibu hujjatillahi 'alal alamin, itu yang ditulis oleh al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana indana dajin, kami mempunyai seekor ayam atau ada ayam di rumah kami, di tempat kami. Di mana dengan ayam tadi itu, kalau pada saat ketika Nabi kita ada di rumah, ayam itu senyap, diam, khasyah, ingkisan, tenang, tazallul. Tapi kalau patut Nabi kita ada, ayam itu mudar badi itu sana kemari. Jadi seakan-akan seperti mau keluar, gelisah. Kalau pada Nabi kita tidak ada, tenang dan khasyah. Coba bayangin atau coba renung sejenak. Kehasyian daripada baginda Nabi, ketenangan daripada beliau membuat makhluk-makhluk yang seumpama ayam pun juga boleh tenang. Jadi kalau dahulu kita pernah mendengar cerita Rumanatus Shalihin, adalah buah delimanya orang-orang saleh atau orang-orang al-arifin billah. Bagaimana ceritanya? Diceritakan satu pohon delima yang buahnya masam sekali, tapi pernah pada suatu ketika ada dengan salah seorang al-arifin singgah dan menyodar pada pohon tadi itu, yang dengan buah pohon tadi itu menjadi manis, menjadi nikmat dan nyaman, sehingga mereka beri gelaran kepada buah delima tadi itu dengan sebutan Rumanatus Shalihin.
Kesalahan daripada seseorang boleh terimbas kepada pohon, kepada tempat, kepada orang-orang. Jadi untuk apa dengan kita digalakkan, dialu-alukan dan dianjurkan untuk kita berkumpul di majelis-majelis zikir, di majelis-majelis ilmu, agar dengan kita terimbas dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang baik, dan juga kita akan kepercayaan daripada kesalahan orang-orang soleh. Yang kalau dengan kita mungkin kepada orang-orang, tapi kalau dengan baginda sampai kepada binatang pun juga terimbas dengan khasyah dan juga dengan ketenangannya. Ada qil mengatakan dia tidak mundar-mandir dan tidak bergerak ke sana dan kemari, itu dikarenakan tidak ada yang ditakutinya. Ada juga yang mengatakan itu dikarenakan karena kenikmatan dan rasa rindunya kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, coba lihat batu kerikil. Entah di mana, sudah mungkin barangkali. Nabi kita nak menunjukkan salah satu daripada mukjizat beliau, yang pada saat ketika itu gilirannya dengan batu, atau dengan batu kerikil. Sepertinya dengan batu kerikil ingin memainkan peranannya, yang walaupun saya tidak ada mulut, yang walaupun saya tidak pandai bercakap-cakap, tapi aku juga akan menunjukkan kemungkinanku, kebolehanku. Begitu diambil, dipegang oleh baginda Nabi, kedengaran bunyi tasbih daripada batu-batu tadi itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Batu saja bertasbih, suaranya kedengaran. Salafi Wahabi tasbihnya tidak kedengaran langsung. Tidak salah kan? Istimbat itu pada tempatnya kira-kira. Dia pikir, dia dengarkan subhanallah, subhanallah. Nabi kita tetap hilang bunyinya. Nabi kita alihkan ke tangan Sayyidina Abu Bakar, tasbih lagi. Karamatan lahu, terimbas. Mukjizat daripada baginda menjadi karamah kepada para sahabat. Tasbihnya kedengaran, didengarin. Kita masih mempertengkarkan apakah boleh zikir jaring atau tidak. Jadi seakan-akan kata batu memang seperti batu cara antum mengistinbat hukum. Aku di batu, nggak ada mulut, tapi tasbihku masih boleh didengar lagi di sama-sama kalian. Tuh dengan gunung saling seru menyuruh, harmar rabbika zakir, hei gunung. Misalnya kepada gunung Kapur, sini ngobrol dengan gunung Bundan. Kapur ngobrol sama Bundan. Hei halo, Pur. Apa ada orang yang zakir, orang yang berzikir lewat di depan ente? Begitu juga sebaliknya, gunung ke gunung saling ngobrol antara sama mereka. Itu diriwayatkan di dalam hadis. Di dalam Al-Quran dinyatakan tasabuha jabidatan wahya tamurru marras sahab. Kamu kira gunung itu senyap dan diam, tapi justru dia berjalan secepat awan. Lalu anzalna, Allah memberikan ibrah. Mungkin di antara daripada hikmahnya, pada saat kita di sini hampir tiap pagi dan petang membaca manzil. Mungkin kawan-kawan lihat anak-anak santri dan kita sebahagiannya pada waktu membaca anzalna hadzal qur'ana ala jabalin, kan begitu tuh anak-anak kan ke kepala, seakan-akan dengan kita hormat dan tabi kepada suatu taswir, suatu gambaran daripada Al-Qur'an, yang kalau dengan Al-Qur'an itu diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, akan Anda lihat dia khusyuk dan retak karena takut khasyah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka kita pun merendah diri saat ketika kita letakkan, ya Allah, ini diantara daripada azamah, diantara daripada tanda-tanda yang menunjukkan atas kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala. Kalau sampai retak gunung yang begitu keras, bagaimana kira-kira dengan hati kita? Kita dengar dengan dua telinga kita pahami dan juga kita amati. Masa dengan Al-Quran yang diturunkan tidak memberikan bekas dan kesan dalam kehidupan kita? Ikhbaruhu, pemberitahuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima yatawallal khilafata min ba'dih, tentang orang-orang yang akan menjadi khalifah setelah baginda wafat. Nah,
Jadi Nabi kita seperti ada kamera saja di luar. Jadi kata Sayyidina Anas, saat ketika aku dengan baginda di dalam rumah, kuntu ma'an Nabi fi haid bustan, kebun. Di waktu saya sedang bersama baginda Nabi di sebuah kebun. Idza abi atin, tiba-tiba datang seseorang dan ketok pintu. Anas, bangkit, buka pintu, sampaikan berita gembira kepadanya. Sampaikan berita gembira kepadanya, maksudnya dengan surga. Wa qul lahu marhaban wa bil khilafati min ba'di. Sampaikan berita gembira, berita surga kepadanya dan khilafah selepas aku nanti. Sayyidina Anas tidak tahu siapa yang datang. Nabi kita juga tidak melihat siapa. Pintu terkunci rapat. Tapi Nabi kita sudah memberitahukan kepada Sayyidina Anas tentang yang datang itu nanti akan menjadi khalifah selepas aku. Ternyata setelah pintu rumah dibuka, faida Abu Bakrin As-Siddiq, yang datang itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Summa aja rajulun, setelah itu datang lagi seseorang dan ketok pintu. Nabi kita bersabda, bukakan pintu kepadanya dan sampaikan berita surga, berita gembira dengan surga dan khilafah setelah Abu Bakar. Tiba-tiba setelah dibuka itu adalah Sayyidina Umar. Kemudian datang lagi laki-laki yang ketiga pada qalba faqala ftah lahu wa basyirhu bil jannati wa bil khilamati min ba'di Umar wa annahu maqtul. Nabi kita kata, sampaikan berita gembira dengan surga dan khilafah setelah Umar, dan dia akan mati terbunuh. Buka pintu, ternyata yang datang itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anil jami'. Nah, jadi cerita juga daripada Sayyidina Anas bin Malik, wajahni waktu Banil Mustalik, aku telah diberangkatkan oleh delegasi Banil Mustalik kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata kepada saya, Salhu, coba tolong nanti ditanyakan, kalau tahun depan kami datang kemari, tapi ternyata kami tidak temukan baginda, isyaratnya Nabi kita sudah meninggal. Maka kepada siapa kami menyerahkan zakat harta yang 1/8? Maaf, zakat harta yang 2,5%. Ilaman natba'u sadaqatina. Fakultu lahu. Maka setelah saya berjumpa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku perkatakan perkara itu. Faqala qul lahum, katakan saja kepada mereka, kalau seandainya aku sudah tidak ada, serahkanlah zakat tersebut kepada Abu Bakar. Fakultu lahu faqalu lahu qul lahu, kalau baginda Abu Bakar tidak ada bagaimana? Nabi kita bersabda, serahkanlah kepada Sayyidina Umar. Kalau dengan Sayyidina Umar tidak ada, katakanlah kepada mereka, serahkanlah zakat tersebut itu kepada baginda Utsman. Qala wa tabban lahum yauma yuqtalu Utsman. Dan celaka mereka saat ketika Sayyidina Utsman dibunuh. Tabban lahum hinama yuqtalu Utsman, pada peristiwa tersebut, Yaumud-Dar, pada peristiwa Yaumud-Dar, Sayyidina Utsman dinaikkan oleh dua orang penjahat. Daripada kedua-duanya dengan niat yang sama untuk membunuh beliau, tapi salah satunya setelah menatap muka Sayyidina Utsman dengan jenggot yang tebal dan panjang, bahasa Malaysia tak tegama untuk maju, sementara dengan yang satu dengan tidak ada rasa getar dan takut, jenggot Sayyidina Utsman dipegang langsung. Sayyidina Utsman pun disembelih pada hari itu yang bertepatan dengan petang hari Jumat, Yaumul Adar. Qala halakan, Nabi kita bersabda, binasa kepada mereka-mereka yang membunuhnya. Ikhbaru, pemberitahuan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 3 orang daripada ahli surga. Hadis
Qala masyaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin, aku berangkat bersama baginda untuk menjumpai, untuk menamu ke tempat seorang perempuan. Ternyata dengan perempuan tadi itu menyembelihkan satu ekor kambing buat kami. Nabi kita bersabda, la yadkhulanna rajulun, akan masuk, bukan perintah. La yadkhulanna rajulun min ahli jannati, akan masuk salah seorang daripada ahli surga. Padahal Abu Bakar, masuklah Sayyidina Abu Bakar. Tak lama kemudian Nabi kita bercakapkan, masuk salah seorang daripada ahli surga. Tak lama kemudian masuk Sayyidina Umar. Itu kali ketiga, la yadkhulanna rajulun min ahli jannati, Allahumma in syi'ta ja'altahu aliyan. Allahumma in syi'ta ja'altahu aliyan. Setelah 3 kali, setelah 2 kali, kali ketiga, in syi'ta ja'altahu aliyan, kalau kau inginkan kau jadikan yang datang itu adalah Sayyidina Ali, padakhala Aliyun radhiyallahu taala anil jami'. Ini diantara daripada syama'il, diantara daripada mukjizat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau pada suatu ketika nanti dengan kita diwalikan, bukan diwalakan, diwalikan oleh orang ramai, kita diberikan macam-macam gelaran. Enggak usahlah dengan kita berpura-pura seperti ini. Misalnya sebentar lagi akan masuk salah satu daripada ahli surga, maka jamaah mesti dah pada kaget semuanya. Kasyaf, masya Allah. Enggak usahlah tuh. Di antara daripada khususiat baginda untuk memberitahukan kita tentang siapa di kalangan mereka yang akan masuk surga, yang akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Ikhbaru sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan daripada baginda tentang hari atau tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Yasir artinya bisikin, bisik. Nah, riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil Sayyidina Utsman, terus Nabi kita bisikin. Di saat Nabi kita bisikin beliau, ngobrol, ngomong dengan bisikan baginda, muka Sayyidina Utsman itu berubah menjadi pucat, yataghayyar, yatalawwan. Falamma kana yaumuddar, pada peristiwa pembunuhan beliau yang disebut dengan yaumuddar, sebab dengan Sayyidina Utsman bersembunyi di rumah, dikepung sama mereka. Maka pada saat ketika itu kami tanyakan kepada beliau, dikatakan bersama beliau di dalam rumah itu tidak kurang daripada dalam 40 orang hamba saya. Di samping putra-putra daripada para sahabat dengan Sayyidina Ali, dengan Sayyidina Talhah, dengan Sayyidina Zubair, banyak di kalangan para sahabat Nabi yang siap siaga untuk membela beliau. Jadi kata mereka kepada Sayyidina Utsman yang sedang dikepung dalam beberapa waktu, mereka menanyakan, apakah kita melawan? Ala nuqatilhum, apakah kita lawan mereka? Apakah kita beraksi melawan serangan mereka atau bagaimana? Jadi kata Sulaiman, tidak. Qala la, tidak. Fa qala la, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya amran. Sesungguhnya baginda telah menjanjikan sesuatu kepada saya, ana sabirun nasi alaihi, yang aku tabah dan sabar, yang aku berupaya untuk menambahkan diriku atas janji yang dijanjikan. Nabi kita bisikin, kamu akan mati terbunuh nanti pada suatu ketika. Itu bagaimanapun akan berlaku. Jadi dengan Sayyidina Utsman justru menyatakan di hadapan orang ramai kepada hamba-hamba saya beliau akan bebas menjadi merdeka sesiapa saja yang tidak membela aku pada siang hari ini. Jadi kalau seandainya beliau perintahkan akan berlaku aksi peperangan atau perlawanan, mungkin tidak kurang, mungkin terdapat sekian ramai, tidak dapat dihitung banyaknya jumlah bilangan yang terbunuh, sebab bersama pasukan saja atau bersama musuh saja itu tidak kurang daripada dalam 1.800 orang.
daripada Syam, daripada Irak dan juga daripada Mesir. Sebagian tentara daripada Mesir, sebagiannya daripada Irak dan sebagiannya daripada Syam. Ceritanya panjang, bukan waktu untuk kita ceritakan. Nah, Allah. Tubtari inde Utsman, Nabi kita berkata kepada Sayyidina Utsman, innaka satutal khilafah min ba'di, kamu akan mendapatkan khilafah selepas aku wafat. Dan mereka menginginkan, orang-orang menginginkan agar kamu melucurkan, agar kamu menanggalkan khilafahmu, jabatanmu. Fala takhla'ha, maka jangan kau lucurkan, jangan kau lepaskan. Dan puasalah pada hari itu, kau akan berbuka bersama kami di dalam surga. Qala tuftir indi, riwayat pada hari itu beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan baginda tawarkan pertolongan. Apakah kamu inginkan pertolongan atau Anda ingin berbuka puasa dengan kami di dalam surga? Ulama mengatakan puasanya para nabi-nabi dan rasul, zikir tasbihnya ahli surga itu bukan karena untuk ibadah, bukan untuk kebaikan, tapi at-talazzuz, kenikmatan dalam berzikir. Terasa nikmat, terasa nyamannya. Kita bukan mau jadi penyanyi, tapi kadang-kadang terasa nikmat kita berkasidah. Oh bunga hati, kan ada yang kadang-kadang teringin juga, bukan minat, enggak, tapi teringin. Nah seperti itulah lebih kurangnya. Sa'atun wa sa'ah, yang penting jangan tiap saat, sewaktu-waktu iya, tapi jangan sepanjang waktu. Kasidah ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, dhuhur dinul muayyah bituhu Nabi Ahmad, ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Allah. Seperti itulah. Qala yaqul na'am. Nabi kita sebutkan tentang fitan, kejadian-kejadian yang akan berlaku huru hara setelah Nabi kita wafat. Jadi saat Nabi kita asyik menceritakan kejadian-kejadian demi kejadian, pada saat ketika itu lewat Sayyidina Utsman mukanna'an. Mukanna'an itu begini, takano yang dengan kita sorban di kepala, kemudian kita lipatkan ke hidung sehingga yang kelihatan tuh kedua biji mata kita saja, itu namanya mukanna. Kena itu asalnya tuping. Lewat seorang laki-laki yang seperti itu pakaiannya. Nabi kita bersabda, hada, yang ini nih pada saat ketika itu ala huda, berada pada posisi yang benar, berada pada posisi hidayah, petunjuk daripada Allah Jalla wa'ala. Setelah kami ikutin, justru yang Nabi kita sebut tadi itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Naam. Fakana kadzalik. Nabi kita memberitahukan bahwasanya darah Sayyidina Utsman akan terpercik kepada firman Allah di dalam Al-Quran, fasayakfikahumullah. Fakana kadzalik. Nanti dengan kelanjutan daripada cerita, qala Sayyidina Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, awalul fitan, permulaan fitnah itu adalah pembunuhan Sayyidina Utsman dan penghujungnya itu adalah khurujud dajjal. Walladzi nafsi biyadihi, demi diriku yang berada di bawah leluasa kudrat Allah, la yamutu ahadun, tidak meninggal salah seorang daripada kalian, sedangkan di dalam hatinya terdapat sekecil habbah, sekecil atom, sekecil biji-bijian daripada mahabbah, keseronokan dengan pembunuh Sayyidina Utsman,
melainkan akan mengikut Dajjal nanti kalau dia berjumpa. Kalau dia tidak terjumpa dengan Dajjal, dia akan beriman dengan Dajjal di dalam kuburnya. Kalau ada keserenukan dengan orang-orang yang terbabit dalam pembunuhan Sayyidina Utsman, oh hapus liur kata orang Banjar. Mana orang Banjar di sini, masya Allah tabarakallah. Hapus liur, hapus liur. Hapusnya tuh untuk meluahkan rasa lega kita. Kita bilang rasain loh. Itu sama bahasa orang Banjar, hapus liur. Jadi dengan karena kita dijengkelkan, karena kita dikecewakan, terus dia terperangkap, terus dia kejebak, terus dia ketangkap. Oh, rasain gitu. Enak saja protes melulu. Nah, itu seperti itulah ucapannya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang merasa seronok dengan pembunuhan yang berlaku atau juga dengan pembunuh yang terlibat, Nabi kita bersabda itu nanti akan menjadi pengikut Ad-Dajjal alaihi al-la'na akhrajahu Silafi. Naam. Qala al-ulama wa dhahiru anna Hudzaifah radhiyallahu taala anhu sami'a dzalika minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab perkara seperti itu tidak dapat diucapkan daripada pandangan dan daripada pengamatan. Jadi zahirnya yang diriwayatkan, yang diperkatakan oleh beliau tadi itu adalah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhbaru sallallahu alaihi wasallam al-mustad'afina bi qurbil fathi, pemberitahuan baginda Nabi kepada orang-orang yang lemah tentang dekatnya masa penaklukan kota Mekah. Hadis Dil Fathi, ditugas Sayyidina Utsman pada tahun ke-6 pada waktu berlangsungnya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah pada tahun ke-6. Nabi kita berangkatkan Sayyidina Utsman untuk menjumpai tokoh-tokoh Quraisy dan tolong beritahukan kepada mereka bahwasanya kami tidak datang untuk berperang, kami datang umrah untuk melaksanakan umrah, dan ajak mereka masuk Islam. Dan juga Nabi kita perintahkan Sayyidina Utsman untuk mendatangi, untuk menjumpai kumpulan daripada orang-orang beriman di Mekah, kumpulan orang-orang beriman di Mekah di kalangan laki-laki dan perempuan. Qala fayadkhul alaihim, beliau masuk menemui mereka, menyampaikan berita gembira, sebentar lagi kota Mekah akan jatuh kepada kita. Yubasyirum bil fathi wa yukhbiruhum annallaha wasyikun ayyudhira dinahu bi Makkah hatta la yastakhfi fiha hatta la yustakhfa fiha bil iman, sehingga tidak ada lagi orang yang sembunyi-sembunyi merahasiakan iman dan keyakinannya. Qala fatalqa ila Quraisy, maka dengan Sayyidina Utsman pun pergi menemui mereka. Fakhbarahum fa'abau, mereka enggan. Waramu qasadu, mereka bercadang untuk melakukan aksi kekerasan, berencana untuk memerangi mereka. Wada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila bai'ati, maka Nabi kita menyeru para sahabat untuk membaiat beliau. Panada munadin ala na'am. Ya, kadang-kadang kenekatan itu ada pengaruhnya. Yang walaupun pada saat dengan kita tertindas itu juga dalam posisi, dalam keadaan yang lemah. Gimana kawan-kawan? Merasa misalnya kita Banjar dengan Medan ya. Atau dengan Medan, orang-orang Medan ini kalau pada waktu main bola sepak dengan klub Halilintar Banjarmasin, itu tidak bakalan berakhir dengan aman. Mesti berantem. Medan, Banjar, Bugis, Madura. Ini orang-orang yang kalau dengan bahasa Malaysia ada baran-baran tuh, panas baran tuh apa dengan bahasanya? Hah? Panas baran, cepat naik angin, cepat emosi, cepat marah.
Jadi permainan bola tuh kadang-kadang bukan lagi bolanya yang ditendang tuh kaki lawan. Patahkan kata penonton. Jadi seperti itu toh. Allah, apa tadi yang saya mau sebut? Jadi seperti itu keadaan daripada kita-kita di sana pada waktu di Mesir. Jadi dengan Sayyidina Utsman yang diberangkatkan untuk menemui mereka, pada waktu itu justru dengan mereka enggan. Yang saya katakan tadi itu kadang-kadang kenekatan kita dalam membuat keputusan itu kadang-kadang ada kesannya kepada musuh. Dia bilang, udah sampaikan kepada Madura-Madura, Banjar-Banjar, Bugis-Bugis di situ, kami tidak getar untuk menghadapi mereka. Kalau sampai tercencang-cencang, teracik-racik, terpotong-potong sana sini pun, selama bagian belahan daripada anggota tubuh kami masih bergerak, kami tetap akan melawan mereka. Mau kan itu bertahannya dulu. Lepas itu kita lari juga nggak apa-apa. Jadi ini sahabat datang bukan untuk berperang, mereka tidak bawa senjata. Justru mereka yang mau memerangi. Sahabat baginda yang datang ke sana untuk melaksanakan umrah. Nabi kita bayar satu persatu. Pokoknya kita hidup semati. Dalam keadaan seperti apapun tetap kita akan melawan mereka. Dengan keputusan sepakat daripada mereka tadi itu, akhirnya musuh jadi ketakutan. Justru mereka yang ngajak, oke, kita damai saja, kita dengan berjanjian. Tadinya mereka mau memerangin. Itulah tadi, oke. Nanti jangan lihat karena saya kecil. Itu Hokok itu pernah tumbang, tapi bukan kita yang menumbangkan. Ya, nanti ngomongnya dulu. Wah, orang jadi bingung. Kok orangnya kurus, masa dengan Hokogen sampai terkalahkan dengan dia? Riwayat yang saya terima, kawan-kawan daripada Malaysia, rawi majhul, katanya Brosni itu mati setelah pertarungannya dengan kiai dari Indonesia. Pernah dengar cerita itu? Betul. Malaysia semua nyanggup. Indonesia pernah dengar tak? Ambil riwayatnya daripada saya, hadisnya majhul. Tidak masalah. Sebab Brosni dalam film-filmnya terlalu sombong dia. Gitu kan? Nonton lah, tidak apa-apa lah. Kan film-film Brosni sih nggak porno, nggak lucu, nggak ada yang cabul-cabul cium-ciuman tuh nggak ada. Dia cuma aksi kekerasan saja dengan arti. Katanya dengan keangkuhan dan kesombongannya pada waktu itu ditentang oleh salah seorang kiai yang ada ilmu hikmah. Jadi dalam pertarungan tersebut itu menjadi asbab kematiannya setelah beberapa hari kemudian. Tapi itu dirahasiakan. Hanya dikatakan kematiannya tanpa asbab. Disebabkan karena apa? Brosdi meninggal dunia. Itu terima riwayatnya daripada saya, daripada orang-orang Malaysia. Banyak orang Malaysia yang tahu ceritanya seperti itu. Jadi bukan mati karena melawan salah seorang warga dari Perancis atau daripada Spanyol atau juga daripada Afrika, tapi meninggal dengan salah seorang warga daripada Kiai Hikmah buat kita. Kiai, kalau tangan sudah begini itu masalah tabarakallah, tasbih. Itu dalam film-film yang saya pernah lihat. Secara laka saya pernah tahu, tapi ada orang yang begitu. Kalau senam bergoloyo kan kita selamat bayar $300 pada itu. Itu kalau dengan serangan kita senam begitu saja, kita cukup dengan senam. Musuh bawa parangka, bawa tombak, bawa senjata tajam, kita cukup dengan senaman saja. Kalau kita sudah senam, musuh sudah tergulir, sudah tumbang seketika itu juga. Itu namanya ilmu hikmah diistilahkan dengan sebutan kita di sini. Jadi Nabi kita membaiat para sahabat untuk melawan, untuk melakukan aksi perlawanan. Qala, yang pada akhirnya mereka jadi ketakutan. Qala inna ruhal kudus, maksudnya malaikat Jibril telah turun kepada saya untuk menyarankan agar aku membaiat mereka, babaya'ul muslimun, untuk tidak melarikan diri selama-lamanya. Para aballahul musyrikina fa arsalu man kanur tahnu minal muslimin
maka dengan orang-orang musyrik telah mengutus dan telah membebaskan tawanan-tawanan mereka daripada kaum muslimin dan mengajak baginda dengan pasukan beliau untuk muwada'ah wa suluh, untuk mengadakan perdamaian, muwada'ah, musalahah. Wa qala al-muslimun wa hum bil Hudaybiyati, kaum muslimun sudah berada di Hudaybiyah mengatakan sebelum Sayyidina Utsman kembali kepada mereka, qala sa Utsmanu ila al-baiti fatafa bihi, Sayyidina Utsman telah sampai ke Ka'bah dan belum melaksanakan tawaf di sekelilingnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalu lahu tufta bil bait, faraja Utsman faqalu lahu tufta bil bait bi'sa ma zanantum fa walladhi nafsi biyadihi law makastu biha muqiman sanatan wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqimun bil Hudaybiyati ma tuftu bi hatta yatufa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita dengan jelas mengatakan Sayyidina Utsman ma'adhunu tafa bil bait. Sementara para sahabat Nabi menduga seperti itu. Oh, enaklah Sayyidina Utsman karena memang warga Mekah dan juga ada keluarga di situ. Enak dengan beliau, setelah sampai ke sana mesti beliau tawaf di sekeliling Ka'bah. Jadi setelah Sayyidina Utsman kembali, jelek banget dugaan kalian, nanti ini tidak betul dengan saya. Kalau seandainya sampai setahun saya berada di Mekah dan Nabi kita berada 1 tahun juga di Hudaybiyah, aku tidak bakalan tawaf sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya kesetiaan. Ya, dengan kita kadang-kadang sikat dulu. Rezeki siapa yang duluan? Masyayikh kita belum makan dulu, belum makan lagi. Ya, dengan kita sudah kebagian nampan, sebab karena kita di luar. Nampan datang langsung kita sambut, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Masyayikh para habaib masih kelaparan lagi di atas. Itu kan resiko mereka. Kenapa duduk di atas? Itu kan jawaban santri saya, nggak ada begitu, insya Allah lah nggak ada, tapi mungkin juga ada. Sahabat begitu setianya dengan baginda, berpeluang untuk tawaf. Memang tujuan untuk tawaf, untuk melaksanakan ibadah umrah, tapi karena mengingat Nabi kita sedang tertahan di sana dengan pasukan, dengan sahabat Nabi kita lainnya sejumlah tidak kurang daripada dalam 1.500 orang sahabat. Kalau sampai bertahun-tahun pun dengan kemudian dan juga dengan wewenangnya, aku tidak akan melaksanakan tawaf sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar untuk menyebut-nyebut saja, sekedar untuk menyebut-nyebut, dan saya tidak akan beritahukan orangnya. Ada sebagian daripada masyayikh kita, ada sebagian daripada guru-guru kita bersama, yang kalau pada tuh makan dengan saya, dia tidak akan basuh tangan kalau sebelum saya basuh tangan. Kalau dia sudah berhenti makan pun tetap tunggu sampai saya basuh tangan saya dulu baru dia cuci tangan. Ada di antara daripada masyayikh kita yang seperti itu, lillahil hamdu wal minnah. Itu menggambarkan tentang perilaku perangai para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita biasalah karena kita duluan makan, es krimnya dengan kita, cuciannya dengan kita, mangganya kita habisin sebelum kiai kita. Kayak kita kebagian yang sisa-sisanya saja lagi. Kita masyaallah tabarakallah, sebelum diparaidkan sudah dapat asobah, masyaallah tabarakallah. Paham tak bahasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu laqad da'atni Quraisyun ila tawaf. Beliau berbicara secara jujur. Sesungguhnya mereka telah perkenankan aku untuk melaksanakan tawaf bil bait. Tabaitu, aku enggan. Qalal muslimun. Betul-betul terbukti bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling mengetahui dan yang paling baik dugaannya di kalangan kita, yang paling tahu tentang Allah dan yang paling baik dugaannya di kalangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. 10 menit pemberitahuan baginda Nabi bahwasanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu akan mati terbunuh. Wa anna fihi min Sayyidina Isa alaihissalam masalah, dan ada keserupaan dan kesamaan beliau dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Naam.
dakhaltu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala aliyin. Sayyidina Anas bercerita, saya datang berkunjung menziarahi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib yang sedang sakit. Di sisi baginda ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Salah satu daripada mereka bercakap ngobrol kepada sahabatnya, ma'urahu illa halikan. Kalau begitu kondisinya kayaknya bakalan mati. Dua orang tadi tuh, entah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar ngobrol begitu, kayaknya bakalan meninggal. Coba lihat napasnya. Kadang-kadang justru yang menduga-duga tadi itu mati duluan daripada. Bukan cerita ini cerita pakar spesialis. Kan? Gitu kan? Sudah biasanya. Entah keluarga. Mungkin sebaiknya papa udah disuruh pulang ke kampung. Kata pakar tadi itu, maksudnya sudah tidak ada harapan. Lebih eloknya bawa balik ke rumah aja. Masya Allah, tabarakallah. Yang ngobatin si pesakit yang jantungan tadi itu justru dengan dianya mati kena jantung. Dokter tadi itu. Yang ngobatin sampean kemarin itu bukan eksiden, meninggal dunia. Kenapa? Serangan jantung. Padahal pakar spesialis jantung. Aneh enggak? Ya, aneh bin ajaib. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi Sayyidina Umar dengan Sayyidina Bakar ngobrol. Rasa-rasanya enggak bakalan berusia panjang. Saya mutu, maktulah, saya mutu. Ma'arahu illa halikan. Rupa-rupanya Nabi kita dengar, Nabi kita bersabda, innahu layamut. Dia tidak akan mati melainkan dalam keadaan terbunuh. Dia tidak akan mati biasa, dia akan mati terbunuh. Innahu layamut illa maqtula. Wa layamut, dan tidak akan meninggal dunia hatta yamla hatta yumla ghaidha. Dan tidak akan meninggal dunia Sayyidina Ali karramallahu wajah melainkan terpenuhkan di dalam dada-dada mereka rasa benci, ghaiza, karahiyatan wa bughdha, di dalam hati-hati musuh. Nabi kita nyatakan seperti itu, sedangkan keadaannya sudah dalam keadaan kritis, dalam keadaan sakaratil. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fika min Isa masalah. Sesungguhnya pada diri Anda itu terdapat perumpamaan kesamaan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Abghadathul Yahud, dengan beliau dibenci oleh orang-orang Yahudi sampai mereka tuduh ibu beliau melakukan hubungan di luar nikah, dan disukai, dicintai oleh orang-orang Nasrani sehingga sampai mereka posisikan Sayyidina Ali itu sebagai Tuhan. Anzaluhu min bizalati allati laisa biha qala aliyun ala wa innahu, sesungguhnya akan binasa dua golongan karena aku, yahlaku fiyya isnani, orang yang cinta kelampauan cinta, yang melampau, yang keterlaluan mencintai aku, dan juga orang yang membenci, wa mubghidun yahmilu syana'ani ala ayat tahimani, ala ayat tahimani ittiham, dan juga dengan orang yang membenci aku, yang dengan rasa bencinya kepada aku itu membawanya untuk menuduh saya. Pemberitahuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Khaybar itu akan dapat tertaklukkan dengan perantaraan baginda Ali karramallahu wajhah. Naam. Kemarin pada waktu saya mengikuti TV Hijrah di Malaysia, tapi sahabat kita tuh memang pernah saya tegur. Cuman itulah mungkin satu nasihat untuk diri pribadi saya sendiri dan juga untuk para kawan-kawan sahabat-sahabat semuanya. Jangan terlalu bergantung sangat kita dengan maklumat lama untuk kita ceritakan dan juga untuk kita sampaikan, kecuali kalau kita yakin betul dengan riwayat dan juga dengan ceritanya. Kalau masih remang-remang, lebih mendingan dengan kita ganti dengan cerita lain. Kita pastikan kembali satu. Dan kita upayakan sepanjang waktu kita, sepanjang hidup kita, kita masih ada peluang waktu lagi untuk belajar atau juga untuk mudzakarah dan untuk mutalaah.
baik dengan kitab-kitab baru yang baru kita pelajari atau juga dengan kitab-kitab lama yang pernah kita pelajari sebelumnya. Sebab kitab-kitab lama kita pelajari pada saat ketika itu dengan mentalitas, dengan kemampuan, dengan keilmuan yang ada pada kita pada saat ketika itu. Pengamatan kita selepas 20 tahun kemudian akan lebih mantap, juga akan lebih tajam, yang walaupun daripada maklumat yang sama. Jadi banyak penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh beliau yang mengelirukan atau dengan bil makna al-ashah itu yang tidak tepat dengan hakikat. Jadi baru-baru ini dikatakan itu dengan baginda pernah mencium tangan salah seorang daripada sahabat. Dia sebut nama sahabat itu dengan jelasnya, dengan lantangnya dia sebutkan nama sahabat berkenaan. Jadi seperti untuk meyakinkan mereka coba dicatat, coba dipastikan namanya, jangan lupa ya, Fulan bin Fulan. Padahal yang disebut tadi itu bukan sahabat Nabi kita yang pernah Nabi kita cium telapak tangan beliau, itu adalah Sayyiduna Salamah bin Aqwa yang pada saat akan membaiat baginda Nabi kita hulurkan tangan beliau, langsung beliau tarik. Jadi pada saat ketika Nabi kita tanyakan kenapa Salamah, minta maaf ya Rasulullah, telapak tangan gersang gede seperti ini rasa tidak layak betul untuk menyentuh telapak tangan yang lebih lembut daripada kain sutra. Pernah sentuh kain sutra seperti apa lembutnya? Telapak tangan baginda Nabi lebih lembut daripada itu. Basalaman diperumpamakan di dalam hadis fa'akhraja yadan mistakafil ba'iri, mengeluarkan telapak tangan seperti telapak kaki onta, gersang betul. Begitu diperlihatkan, begitu diulurkan, Nabi kita salamin dan langsung Nabi kita tarik dan Nabi kita cium. Nabi kita bersabda, inilah tangan yang paling disukai oleh Allah dan Rasulnya. Tangan yang apa namanya, bukan lecet, bukan yang keras tuh, kapalan. Kita kapalan, Malaysia kapalan. Malaysia apa? Kasa itu saya paham, dia membacanya. Masah itu semuanya paham. Yang kapalin itu agak aneh sedikit dengan bunyinya. Itu tangan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan tangan yang molos. Masak nggak bisa, ngepel nggak bisa, nyuci nggak bisa. Abang aja lah, abang. Nasi goreng lah kalau nggak bisa bang, biar abang saja bikin nasi goreng. Yang gosing nggak digoreng abang, yang nyuci pakaian pun juga abang, yang nyedai baju nyedai pakaian pun juga abang. Pokoknya semuanya abang, sampai gantikan lampin anak pun juga abang juga. Isi cuma jalan saja soleh ngekok begitu saja. Bukan begitu. Tuh Nabi kita tidak suka dengan orang yang malas seperti itu. Sukanya itu seperti apa? Qil dikatakan, katanya di antara daripada budaya orang-orang tua, kalau pada tuh menyalamin calon menantu itu tangannya akan dikemas seperti itu. Kalau tangan cewek calon pengantin tadi itu kasar, keras, itu insya Allah akan menunjang keluarga untuk memilihnya sebagai calon menantu. Tapi kalau pada tuh disalami tangannya lembut, halus, molos, itu agak kurang sedikit. Kenapa? Itu berarti tak pandai masak. Itu berarti tak nyuci pakaian. Itu berarti tak pandai nyuci piring. Itu cuma taunya bangun, makanan disajikan, dihidangkan ke kamar tidurnya, bahkan kadang-kadang diletakkan di atas ranjang. Tinggal dipersilakan saja lagi sama pembantu di rumah. Begitu istilah orang tua kita dahulu. Jadi mereka akan cek tangannya tuh seperti apa. Kalau gersang ya, kalau sekarang gersang macam-macam kan. Jangan-jangan karena dia main karate mungkin juga. Jadi seperti Bruce Lee. Jadi masalah. Qala hadis jadi dikarenakan kena sakit mata, maka dengan Sinali tidak ikut perang Khaybar disebabkan kena ramat. Kemudian beberapa waktu kemudian
terdetik di dalam hati beliau, ana atakhalat, saya tidak ikut serta, tidak ikut berangkat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dengan bisikan yang seperti itu yang menggugah hati beliau untuk datang menyusul baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada petang hari di masail lailatil lati fatahallahu fi sabahiha, pada malam hari yang pada pagi harinya Allah naklukkan kota Khaybar kepada baginda dan juga kepada pasukan. Nabi kita bersabda, la'utiyana rayata, besok aku akan serahkan bendera perang kepada seorang laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul dan yang cinta kepada Allah dan Rasul. Ungkapan perasaan daripada para sahabat secara khusus dengan Sayyidina Umar, tidak pernah dalam sepanjang hidupku berangan-angan pengen mau jadi panglima perang daripada pada saat ketika itu. Teringin, sebab Nabi kita bersabda, akan aku serahkan bendera perang kepada seorang laki-laki yang cinta Allah dan Rasul dan juga yang dicintai, wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Saya ingin orang yang terpilih pada esok harinya. Qala yaftahullahu alaihi, Allah akan menaklukkan, akan memberikan kemenangan melaluinya. Faiza nahnu, pada saat Nabi kita ngobrol santai-santai dengan kami, tiba-tiba Sayyidina Ali datang dan kami pun tidak mengharapkan dan tidak menunggu-nunggu kedatangannya. Maksud wa manarjuhu, disebabkan karena beliau sakit, jadi tidak terkhayal dalam kepala, dalam benak hati para sahabat Sayyidina Ali akan datang menyusul. Faqalu hadza Aliyun, itu adalah Ali. Maka Nabi kita serahkan bendera perang tadi itu kepada beliau, yang pada akhirnya berhasil kemenangan jatuh kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemberitahuan baginda Nabi kepada Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu taala anha yang beliau akan meninggal dunia di luar kota Mekah. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza wabillahi taufik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallallahu rabbu ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nur